Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini kalian? Sehat-sehat selalu bukan? Baik anak-anakku semuanya, jumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya yang hari ini Ibu akan mengambil tema menyanyikan lagu secara tunggal. Buku yang Ibu buat ini boleh dikatakan buku boleh, modul juga oke, ya. Ini satu halaman depan itu adalah identitas Ibu guru. Kebetulan ini saya dengan Bu Julaika, guru seni budaya di SMP Negeri 45 Surabaya. Buku berikutnya adalah kata pengantar. Next, daftar isi. Berikutnya adalah cara menggunakan e-books. Nah, di situ Ibu sudah berikan ya cara-cara menggunakan e-book. Di antaranya adalah klik link yang sudah dibagikan. Klik tanda panah untuk halaman berikutnya. Dan kalian boleh membacanya sampai ada 6 ini ya. Terakhir, klik gambar rumah pada tiap halaman untuk menuju pada daftar isi sehingga lebih cepat mencari materi yang diinginkan. Oke, next, pendahuluan. Ya, jadi pendahuluan ini adalah modul ini merupakan bagian apa sih? Ini adalah bagian pelengkap dari buku siswa, terutama siswa kelas 9. Oke, berikutnya ini adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi menyanyikan lagu secara tunggal adalah 3.1, yaitu memahami teknik dan pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal tunggal. Berikutnya adalah nanti materinya. Ini Ibu sudah berikan materi adalah jenis penampilan vokal, materi vokal, teknik vokal, dan penampilan. Kompetensi dasar berikutnya adalah 4.1, yaitu apa? Mengembangkan ornamentasi ritmis dan melodis lagu dalam bentuk vokal tunggal. Oke, next, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat mendeskripsikan teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis ke dalam bentuk vokal tunggal atau solo. Berikutnya adalah peserta didik dapat menampilkan mengembangkan ornamentasi melodis dan ritmis ke dalam bentuk vokal tunggal. Oke anak-anak, sekarang menginjak ke materi ya. Materi tadi sudah Ibu sebutkan, materinya adalah menyanyikan lagu secara tunggal. Apa sih pengertian dari menyanyi lagu secara tunggal itu anak-anak? Atau bisa dikatakan biasanya menyanyi, penyanyi solo ya, vokalnya solo. Menyanyi tunggal adalah bernyanyi solo atau bernyanyi sendiri dengan teknik vokal yang baik, dengan mengedepankan ekspresi dan improvisasi sesuai dengan karakteristik lagu. Oke anak-anak, berikutnya Ibu berikan contoh bagaimana menyanyikan lagu secara tunggal. Coba perhatikan, Ibu berikan contoh ini siapa penyanyi terkenal ini ya. Semuanya pasti tahu. Ini adalah Agnes Mo. Coba perhatikan. Oke, baik anak-anakku. Itu yang kalian saksikan adalah contoh dari penampilan menyanyikan vokal atau menyanyikan lagu secara tunggal. Oke, next ya anak-anak ya.
Oke, sebentar. Nah, nih materi vokal. Materi vokal itu ada dua anak-anak ya, yaitu satu warna, suara atau timbre. Itu adalah bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa lainnya. Kenapa kok bisa berbeda? Karena pita suara itu semua orang berbeda-beda, bisa menghasilkan getaran-getaran yang berbeda, getaran-getarannya berbeda sehingga suara yang dihasilkan atau frekuensi suara itu juga akan berbeda-beda. Berikutnya adalah wilayah nada. Wilayah nada adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Jadi sama dengan suara timbre tadi itu ya, warna suara. Nada itu setiap orang juga mempunyai nada masing-masing sesuai dengan pita suara yang ada yang dimiliki. Ada yang kalau pitanya tebal, pita suaranya tebal bisa memiliki suara yang misalnya lebih tinggi atau dan lain sebagainya. Atau kalau pitanya tebal bisa atau rendah seperti itu ya. Berikutnya adalah pengelompokan ambitusnya. Jadi suara itu atau nada itu dibedakan menjadi tiga anak-anak. Ada suara anak-anak, ya, ada suara wanita. Berikut ini adalah suara anak-anak dulu ya. Suara anak-anak itu ada dibedakan menjadi dua. Ada suara anak-anak tinggi, ada suara anak-anak rendah. Nah, berikutnya juga suara wanita itu ada dibedakan menjadi tiga. Ada sopran, suara tinggi wanita, mezzo-sopran, suara sedang wanita, dan alto, suara rendah wanita. Oke, tidak usah dikasih contoh ya. Tadi Agnes Mo yang di depan itu adalah contoh suara wanita. Gitu ya anak-anak ya. Oke, berikutnya ini adalah suara pria. Suara pria, Ibu, nih kalian boleh simak ya. Oke, Ibu setel dulu ya. Oke, sabar. Nah, silahkan kalian pahami. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu. Oke, baik anak-anak, itu kasih cuplikan aja. Itu adalah contoh dari suara pria. Jadi kalau suara wanita tadi 3 macam, tapi kalau suara pria hanya 2 anak-anak ya, suara tinggi pria dan suara sedang. Oh, sama 3 ya. Ada suara tinggi, sedang, dan rendah. Oke, berikutnya adalah teknik vokal. Teknik vokal ini mencakup teknik atau sikap bernyanyi. Sikap bernyanyi di sini yang paling baik adalah berikut. 1, badan tegak dan rileks ya. Berat badan bertumpu di kedua kaki yang dengan seimbang. Dada dibusungkan tapi tetap rileks. Pandangan ke depan, lurus ke depan. Jadi enggak mau tolah-toleh dalam arti tolah-toleh atau dalam menyanyi terus pandangannya ke samping begitu. Dalam arti kalau bukan mata loh ya, tapi kepalanya menyamping itu akan mempengaruhi dari hasil suara. Berikutnya adalah posisi tangan rileks.
Di samping kiri boleh, di samping kanan boleh, atau sambil memegang mic juga boleh. Next, berikutnya adalah, nah ini adalah sikap bernyanyi secara baik ya anak-anak ya. Ini akan menghasilkan suara yang bagus karena sikapnya tegak, ini kepalanya tegak ke depan, menghadap ke depan, dan ini dia memegang mic. Berikutnya adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma ini adalah pernafasan yang paling baik digunakan dalam bernyanyi. Kita tahu pernafasan ada 3 macam anak-anak ya, ada pernafasan dada, perut, dan terakhir ini diafragma. Nah, diafragma ini ada di sebelah sini, jadi dia bekerja menggunakan perut dan menggunakan dada, sehingga ini adalah yang paling tepat dalam saat bernyanyi. Oke, next, berikutnya adalah resonansi, adalah proses mengembangkan suara. Berdasarkan jenisnya, resonansi dibedakan menjadi 3 ya. Ada resonansi hidung, resonansi dada, resonansi kepala. Nah, di sini juga Ibu sudah lengkapi di e-booknya Ibu ini video. Kalian boleh setel ya nanti. Oke, berikutnya adalah artikulasi dan gerak mulut. Artikulasi itu artinya pengucapan kata secara jelas dan tepat, itu namanya artikulasi, gitu ya. Nah di sini juga Ibu kasih contoh ya, kita sedikit cuplikan aja. Perhatikan apa sih yang dimaksud artikulasi itu? Artikulasi adalah aspek yang sangat penting dalam bernyanyi. Artikulasi adalah gimana cara kita membentuk kata-kata dalam lirik saat kita bernyanyi. Artikulasi itu juga mempengaruhi tone yang kita keluarkan saat kita bernyanyi. Juga dia sangat berpengaruh kepada ekspresi. Jadi cara kita membuat drama. Misalkan kita ngomong I love you, itu juga beda-beda walaupun cuma sedikit, tapi ada pengaruh. Kita akan lihat langsung aja contoh-contoh dari artikulasi yang kurang baik dengan artikulasi yang baik. Lalu Anda bisa menilai sendiri. Nada melambat di kesunyian malam, saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang benar terlupakan. Denting piano kala jemari berdari, nada merambat pelan di kesunyian malam, saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang. Tadi itu tayangan sudah ada contohnya ya, artikulasi yang jelas dan yang kurang jelas. Kalian nanti boleh dilihat lagi ya di YouTube ya, biar lebih jelas lagi ya. Nah, terakhir ini adalah penampilan, latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Tadi itu variasi lagu dapat dibedakan menjadi 3 unsur anak-anak. Unsur lagu itu ada 3 ya, ada ritmis, melodis, dan dinamika. Ya, ritmis adalah perubahan dalam irama lagu. Sedangkan melodis biasanya berupa penambahan nada. Berikutnya ada dinamika. Dinamika adalah perubahan bunyi atau keras lembutnya suatu lagu. Itu dinamakan dinamika. Oke anak-anak ya. Tadi kalian sudah menyimak materi yang sudah Ibu berikan, semoga jelas kan? Ya, kalau sudah jelas, berikutnya anak-anak, Ibu punya kuis yang harus kalian kerjakan. Nah, tetap semangat kan? Setelah kalian mempelajari materi yang di atas, silakan mengerjakan kuis. Dibawain dengan cara klik tanda di bawah ini. Nah, kalian tinggal klik di sini. Itu ya anak-anak ya. Tinggal klik di sini, kalian sudah bisa mengerjakan. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan Bu Guru akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.